Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah perayaan Natal yang kedua pada tanggal 26 Desember tahun 2023 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat yang pertama hingga ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah, menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah perayaan Natal yang kedua saat ini adalah Tuhan itu Raja. Saudara terkasih, selamat Hari Natal bagi kita sekalian. Saat ini kita masih dalam suasana Natal, dan sesuai dengan kalender gerejawi, hari ini kita masuki perayaan Natal yang kedua. Dan dalam perayaan Natal yang kedua ini, kita hendak merenungkan tentang keberadaan dan kekuasaan Tuhan Allah yang telah menciptakan kita, yang telah menebus kita dari maut dan dosa, dan yang selalu memelihara dan membaharui kehidupan kita. Tuhan Allah yang agung itu telah hadir dan menyatakan dirinya di dalam rupa seorang anak manusia yang kita kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Raja di atas segala raja, yang telah rela turun ke tengah dunia ini demi keselamatan umat manusia. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan dalam perayaan Natal yang kedua ini, yang tertulis dalam Mazmur pasal 96, adalah Mazmur yang dinyanyikan di saat bangsa Israel membawa tabut perjanjian memasuki kota Yerusalem. Ini dapat kita baca dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 23 hingga ayat 33. Tabut perjanjian merupakan tanda kehadiran Tuhan Allah di tengah umatnya. Oleh karena itu, saat tabut perjanjian dibawa ke kota Yerusalem, Daud dan bangsa Israel mengungkapkan sukacita yang besar di hadapan Tuhan yang telah menciptakan umat manusia dan telah memilih umat Israel untuk menjadi bangsa pilihannya. Mazmur pasal 96 adalah ajakan kepada umat Allah serta semua bangsa-bangsa di tengah dunia ini, bahkan kepada seluruh ciptaan, untuk bernyanyi bagi Tuhan. Ajakan ini tentunya bukan sekedar ajakan tanpa makna, namun ajakan yang menyeratkan bahwa hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji dan disembah. Yang berikut saudara yang terkasih, dalam ayat 4-7, Daud mengemukakan perbedaan yang kontras antara Tuhan dengan segala Allah-Allah yang lain. Daud berkata
bahwa Tuhan itu lebih dahsyat daripada segala ilah. Tuhan itu yang menjadikan langit, keagungannya semarak ada di hadapan Tuhan. Kemuliaan dan kekuatan adalah milik Tuhan saja. Semua kelebihan Tuhan sudah selayaknya direspon dengan sikap tunduk dari manusia itu, sehingga manusia itu sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan Allah, Sang Raja yang Maha Kuasa itu. Saudara terkasih, untuk menceritakan kebesaran Tuhan Allah, pemazmur memilih salah satu cara, yaitu dengan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Dalam syair lagu pemazmur ini, kita bisa mempelajari beberapa prinsip yang terkandung dalam syair nyanyian mazmur ini. Yaitu yang pertama, dalam nyanyian mazmur ini, kita hendak menyanyikan tentang kebesaran Tuhan Allah, yaitu tentang keselamatan, kemuliaan, kedahsyatannya, dan keajaiban yang Tuhan lakukan itu. Selanjutnya kita dapat menceritakan segala kebesaran Tuhan dalam sebuah nyanyian yang baru. Maka dengan demikian kita perlu mengalami sendiri tentang kebesaran Tuhan. Layaknya seseorang yang sedang membagikan cerita akan pengalamannya tentang sesuatu hal yang dia rasakan, yang membuat dia merasa senang, maka tanpa disuruh atau dengan spontan, dia akan bercerita kepada orang banyak. Demikianlah halnya memuliakan nama Tuhan, oleh karena sebuah kesaksian atau pengalaman iman. Maka dengan demikian kita menceritakan segala kebaikan, segala kemurahan Tuhan. Untuk itu tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan, sebab Tuhan Allah itu layak untuk disembah dan layak untuk menerima pujian. Maka dengan demikian kita sebagai umat pilihan Tuhan, dengan segala kerendahan hati, di sepanjang waktu kita, mari kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, menceritakan kebesaran Tuhan harus dinyanyikan setiap hari. Ini dapat kita lihat dalam ayat yang kedua, dikatakan di sana, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Saudara terkasih, perintah ini tentunya sangat penting. Nyanyian atau pujian bagi Tuhan Allah merupakan alat untuk mengingat kasih dan kebesaran Tuhan. Semakin kita sering bernyanyi bagi Tuhan, hal itu akan memberikan dampak dan kekuatan dalam hidup kita. Yang ketiga, menceritakan kebesaran Tuhan untuk semua orang. Kita dapat melihat dalam ayat yang ketiga dikatakan di sana, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Di sini kita menemukan sebuah perintah untuk menyanyikan nyanyian baru agar didengar semua orang, sebab nyanyian yang baru itu merupakan tanda kita bersukacita oleh karena berkat Tuhan, dan semua itu bertujuan agar orang lain juga mendengar dan menerima berita sukacita itu di dalam kehidupan mereka. Itulah yang menjadi tujuan bagi umat Tuhan, yaitu bernyanyi, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih, selain itu, pemazmur juga mengajak kita untuk menceritakan kemuliaan nama Tuhan lewat beberapa cara. Yang pertama, membawa persembahan ke pelataran Tuhan, yaitu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang didasari oleh dorongan yang kuat dan sebuah kerinduan yang dalam untuk memberi karena rasa syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita harus sujud menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di sini kita diajak untuk sungguh-sungguh memberikan hormat dan kebesaran serta keagungan bagi Tuhan yang Maha Mulia itu. Kita perlu menghormati hadirat Tuhan dengan jalan menyembahnya, bukan lewat kata-kata saja, tetapi juga lewat sikap dan tingkah laku kita, sebagai tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, pengakuan bahwa Tuhan itu adalah Raja merupakan pengakuan yang sangat penting. Akan tetapi, pemahaman kita pada zaman sekarang ini tentang Raja dapat dikatakan sudah mulai luntur. Di negara demokrasi, Raja sudah tidak dikenal. Di beberapa negara
yang masih menganut sistem kerajaan, raja hanyalah simbol, bukan penguasa yang sesungguhnya. Dalam kekristenan, pemahaman bahwa Tuhan adalah raja sangatlah mendasar dan tidak boleh diabaikan. Bila Tuhan adalah raja, maka Tuhan haruslah menjadi yang terpenting di dalam kehidupan kita, dan kehendaknya menjadi kehendak kita. Pengabaian terhadap konsep tersebut membuat posisi Tuhan bergeser dan digantikan oleh yang lain. Misalnya oleh diri kita sendiri, ego kita, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Natal yang kedua ini, kita dituntun untuk menyaksikan dan mengakui bahwa Tuhan adalah Raja, karena Dia adalah Allah yang adil, Allah yang Maha Kuasa, yang sungguh berdaulat atas segala ciptaannya, sehingga Tuhan Allah wajar dan sangat pantas menerima segala pujian dari kita. Di saat kita sedang mengalami ketidakadilan, maka sebagai orang percaya kita harus memiliki pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan Allah akan menyatakan keadilannya pada waktu yang tepat. Saat kita berhadapan dengan masalah yang membuat kita sepertinya sedang menemui jalan buntu, kita yakin bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa akan memberikan kekuatan bagi kita agar kita mampu bertahan sampai Dia membuka jalan bagi kita. Keyakinan bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu berkuasa atas segala ciptaannya akan membuat kita berani menghadapi kekuatan apapun juga, bahkan membuat kita berani menghadapi beragam tantangan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, lewat ibadah perayaan Natal yang kedua ini, di mana kita merenungkan dan mensyukuri kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, maka saat ini juga kita mensyukuri kelahiran Kristus di dalam diri kita, sehingga perjumpaan kita dan pengenalan kita akan Allah yang Maha Kasih itu, Allah yang Maha Kuasa itu, membuat kita supaya merespon dengan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kita harus memuliakan namanya, sebab Tuhan Allah adalah Raja di atas segala raja. Dia telah datang ke tengah dunia ini dengan mengambil rubah seorang anak manusia, sehingga kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Untuk itu, di dalam perayaan Natal ini, mari bersukacita, mari bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat kasih karunia-Nya. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, mari bernyanyilah bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan lewat segala sikap tingkah laku kita yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Nyanyikanlah, saksikanlah bahwa Tuhan adalah Raja yang telah datang ke tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita. Puji dan sembahlah Tuhan yang adalah Raja itu. Puji dan sembahlah Tuhan yang telah terlahir di tengah dunia itu. Dengan segenap hati, jiwa, dan pikiranmu, puji dan sembahlah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Kami puji sembah Engkau ya Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang Maha Pengasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau telah terlahir ke tengah dunia ini. Sungguh Engkau adalah Raja yang mengatasi segala raja di seluruh alam semesta ini. Bagimu lah pujian hormat kekal sampai selamanya. Amin.